Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Rabu 6 Januari 2021. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan seberapa dekat aku dengan Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, setelah melakukan mukjizat, menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan banyak orang, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa kepada Allah Bapa dalam kesatuan dengan Allah Roh Kudus. Sebagai Allah Putra yang menjelma menjadi manusia, yang tinggal di tengah-tengah manusia, masuk dalam sejarah manusia untuk menyelamatkan manusia dari segala belenggu dosa dan kesalahan, Yesus tetap mengalami kesatuan yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Ketika Yesus berdoa, sungguh nyata kesatuan Tritunggal Maha Kudus itu untuk berkarya dalam sejarah keselamatan umat manusia. Yesus menampilkan diri sebagai manusia yang ilahi ketika ia menjalin kesatuan dengan Allah. Yesus menampilkan kerendahan hati untuk selalu bersekutu bersatu dengan Allah. Demikian halnya yang terjadi ketika seseorang itu jauh dari Tuhan, ia tidak dekat dengan Tuhan, diibaratkan seperti para rasul yang mendayung perahunya menuju ke laut lepas, kemudian dihantam perahunya oleh angin sakal sehingga mereka menjadi ketakutan karena angin sakal itu. Mereka menjadi ketakutan ketika Tuhan sebenarnya hadir di sekitar mereka, namun mereka tidak melihat itu sebagai Tuhan Yesus yang berjalan menuju ke perahu mereka, tetapi mereka melihat Yesus sebagai hantu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dekat dengan Tuhan adalah panggilan kita semua sebagai orang yang beriman. Orang beriman, ciri khasnya ya dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti dapat mengatasi segala permasalahan hidup yang dialami. Kita dapat mendayung perahu kita dari darat menuju laut, kembali ke darat lagi, sesuai dengan tujuan kita, asal kita bersama dengan Tuhan. Apapun angin sakal, kesulitan, kesusahan yang kita hadapi dalam hidup, kalau kita bersama dengan Yesus, kita bersama dengan Tuhan, kita mengenal kehadirannya yang ada di sekitar kita, yakinlah dan percayalah, Tuhan pasti akan menganugerahkan keselamatan kepada kita. Kehadiran Tuhan di masa pandemi ini secara nyata konkret ada di dalam tubuh dan darahnya, yang bisa kita sambut setiap hari Minggu dalam perayaan Ekaristi. Kehadirannya memampukan kita, menguatkan kita untuk menerjang segala angin sakal kesulitan hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mengalami keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita dekat dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan dalam doa-doa kita, secara khusus mengalami sungguh kehadiran Tuhan yang menyelamatkan ketika menyambut tubuh dan darahnya. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk semakin menjadi orang beriman yang bersatu dengan Tuhan.